Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita belajar kembali pelajaran PAI, yaitu tentang materi hukum waris dalam Islam. Kenapa materi ini penting? Karena di dalam materi ini banyak sekali hikmah-hikmah yang bisa kita ambil pelajaran, ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang sebenarnya sangat berguna bagi manusia untuk memberikan keamanan dan untuk memberikan semacam kedamaian kepada manusia. Akan tetapi banyak sekali manusia, terutama umat Islam di akhir-akhir sekarang ini, banyak yang tidak mau patuh terhadap hukum Islam, terutama dalam hukum waris yang akan kita pelajari ini. Banyak sekali orang bersengketa, berselisih paham, bahkan ada yang sampai bunuh-bunuhan, minimal memutuskan tali silaturahmi hanya karena persoalan warisan. Merasa tidak adil, merasa terzolimi, lalu antara abang dengan adik, kakak dengan adik, sesama anak kandung, ayah dengan ibu, ataupun ayah dengan anak, ibu dengan anak, begitu juga sebaliknya, berselisih paham, berkonflik, lalu memutuskan tali silaturahmi, dan yang paling parahnya ada yang sampai bunuh-bunuh dan ada yang sampai masuk penjara. Kenapa? Karena merasa terzolimi dalam pembagian warisan. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala melalui Al-Qur'an memberikan panduan kepada kita sebagai umat Islam, memberikan panduan untuk membagi warisan, tata tertib dalam pembagian warisan, ketentuan-ketentuan dalam pembagian warisan, yang mana jika kita taat terhadap aturan itu, maka insya Allah kita akan aman, kita akan damai, kita akan tentram, kita akan akur dalam berkeluarga. Oleh karena itu, mari kita mulai pelajaran kita pada hari ini. Oke, kita lanjut. Nah, materi ajar kita ada beberapa sub-materi. Jadi inilah sub-sub pelajaran yang akan kita bahas selama 3 pertemuan ke depan. Yang pertama, definisi waris, ya. Secara bahasa, waris artinya berpindahnya sesuatu dari seseorang kepada orang lain atau dari suatu kaum kepada kaum yang lain. Jadi itu adalah waris secara bahasa. Menurut istilah syariat Islam, waris adalah berpindahnya hak kepemilikan dari orang yang meninggal kepada ahli warisnya yang masih hidup. Baik yang ditinggalkan itu berupa harta atau uang, tanah, atau apa saja yang berupa hak milik legal secara syar'i. Kemudian, apa pengertian peninggalan? Segala sesuatu yang ditinggalkan pewaris, baik berupa harta, uang, ataupun lainnya, termasuk di dalamnya bersangkutan dengan utang piutang. Baik utang piutang itu berkaitan dengan pokok hartanya, seperti harta yang berstatus gadai, atau utang piutang yang berkaitan dengan kewajiban pribadi yang mesti ditunaikan, misalnya pembayaran kredit atau mahar yang belum diberikan kepada istrinya. Jadi peninggalan itu lebih umum, lebih luas, ya. Artinya masih kotor, belum bersih, masih kotor, masih dicampur semuanya. Ada istilah-istilah waris dalam Islam, ya, dalam istilah-istilah dalam waris yang berkaitan. Nah, harus kita kenali ini karena nanti akan sering disebutkan, jadi supaya lebih paham. Pewaris itu adalah orang yang meninggal. Ahli waris,
orang yang menerima warisan. Warisan harta si pewaris yang akan dibagi setelah dikeluarkan biaya pemakaman, utang dan wasiat. Jadi waris yang disebut dengan waris. Jadi warisan itu adalah peninggalan. Tadi kan ada harta si pewaris yang akan dibagi setelah dikeluarkan biaya pemakaman, utang dan wasiat. Artinya sudah bersih. Kalau tadi harta peninggalan, maka itu belum bersih. Belum dikeluarkan utang, belum dikeluarkan wasiat, belum dikeluarkan biaya pemakaman. Tapi kalau warisan udah dikeluarkan semua, bersih, itulah yang akan dibagi. Peninggalan, nah itu semua harta kekayaan si waris, si pewaris, itu peninggalan. Nah, hak-hak yang berkaitan dengan harta peninggalan sebelum harta itu dibagi. Nah, itu tadi disebut. Jadi harta peninggalan, harta itu disebut harta peninggalan. Nah, ketika ada orang meninggal, maka semua peninggalan itu disebut harta peninggalan. Jadi harta peninggalan itu kita selesaikan dulu hak-hak yang berkaitan dengan harta peninggalan sebelum kita bagi. Apa itu? Yang pertama, keperluan biaya pemakaman. Misalnya setelah dihitung harta peninggalannya terdapat misalnya 100 juta. Lalu biaya pemakaman berapa? Pemakaman 5 juta. Dikeluarkan. Rupanya ada utang piutang. Si yang meninggal memiliki utang 20 juta. Dikeluarkan 20 juta, bayarkan. Maka tinggal 75 juta. Baru apa lagi? Wasiat. Ternyata sebelum dia meninggal dia baru wasiat. Kalau dia meninggal maka dia berwasiat memberikan sedekah kepada anak yatim sebanyak 50 orang, masing-masing mendapat 100.000. Maka dari uang 50 orang itu diambillah lagi 5 juta. Maka setelah dikurangin biaya pemakaman 5 juta, utang piutang 20 juta, wasiat 5 juta, maka sisa harta peninggalan tinggal 70 juta. Itulah yang disebut dengan harta warisan. Nah, di sini ada bentuk-bentuk waris. Hak waris secara fardu. Ada disebut dengan hak waris itu ada disebut dengan fardu atau ahli fardu. Secara sederhana adalah hak waris secara fardu itu telah ditentukan bagiannya. Jadi misalnya 1/4, 1/2, 2/3, dia jelas ketentuan. Yang kedua disebut dengan hak waris secara asobah. Asobah itu yaitu sisa. Jadi ahli waris yang menerima sisa warisan. Jadi dia nggak tentu, bisa jadi dia banyak, bisa jadi dia sedikit. Kemudian sebab-sebab mewarisi ada 3. Jadi seseorang itu mewarisi kepada orang yang meninggal ada dikarenakan 3 alasan. Yang pertama, nasab, ada ikatan darah. Apa itu? Siapa itu? Misalnya kedua orang tua, anak, saudara, paman dan seterusnya. Walaupun nantinya tidak semua yang berhubungan nasab dengan orang yang meninggal mendapat warisan. Kalau dia nggak memiliki ikatan nasab, maka dia terputus. Nah, tidak berhak. Seperti nanti misalnya anak angkat itu nggak dapat hak untuk warisan. Apalagi siapa lagi yang tidak ada ikatan untuk ikatan darah. Nah kemudian pernikahan. Nah seperti suami mewarisi istri dan istri mewarisi suami. Ketika suami meninggal maka istrinya mendapat warisan. Istrinya meninggal suaminya mendapat warisan. Kemudian yang ketiga al-wala, mewarisi karena memerdekakan budak. Nah, ini udah nggak ada lagi. Rukun waris. Rukun waris itu ada 3 ya. Yang pertama pewaris. Artinya gini, waris itu akan bisa dilakukan kalau ada 3 unsur ini. Apa itu? Pewaris. Ada orang yang meninggal. Ahli waris. Ada orang yang ditinggal. Yang ada karena hubungan kekerabatan, hubungan nasab atau hubungan pernikahan. Yang ketiga ada harta warisan.
Jadi kalau tiga ini berkumpul, maka bisalah dilakukan pembagian warisan. Tapi kalau tiga-tiganya, kalau salah satu yang gugur, maka nggak ada berlaku hukum waris. Nah, contoh kemudian syarat waris. Syarat waris itu ada tiga. Yang pertama, meninggalnya si pewaris. Jadi harus meninggal dulu baru boleh disebut dengan waris ya. Baru berlaku hukum waris. Kalau dia belum meninggal dibagi-baginya, misalnya dia masih hidup, dibagi-baginya hartanya, itu bukan waris. Nah, itu terserah dia mau dibagi sama siapa. Nah, kemudian apa lagi? Yang kedua, masih hidupnya ahli waris. Kalau ahli warisnya sudah meninggal, maka dia tidak berhak lagi mendapat warisan. Contoh, meninggal seorang bapak, lalu dia memiliki ahli waris 2 orang, anak dia 2 orang, laki-laki 1, perempuan 1. Sebenarnya dia memiliki 3 orang anak, tapi anak yang pertama meninggal duluan sebelum dia meninggal. Maka waktu dia meninggal, siapa yang dia tinggalkan pada saat itu? 2 orang anaknya. Anak yang pertama sudah duluan meninggal. Maka pertanyaannya, apakah anak yang pertama tadi yang telah duluan meninggal itu mendapat waris? Jawabnya tidak. Karena syarat waris yang kedua itu masih hidupnya para ahli waris. Jadi ahli waris itu harus masih hidup. Kalau sudah meninggal ya nggak bisa lagi. Oh kasihan dong. Itu nanti ada mekanismenya lagi. Kalau kasihan terhadap anak istrinya, itu nanti ada mekanisme yang lain. Kemudian yang ketiga, diketahui posisi ahli waris. Jadi penggugur hak waris. Penggugur hak waris itu ada 3. Yang pertama budak, ini nggak ada lagi. Pembunuhan. Nah jadi kalau si anak membunuh bapaknya, dia ingin mempercepat supaya bapaknya meninggal, melalui supaya dia menguasai harta warisan, itu justru dia gagal untuk mendapat warisan, nggak berhak lagi. Kalau ada saling bunuh, jadi kalau anak membunuh bapaknya, maka si anak tidak boleh mendapat warisan. Kemudian perbedaan agama, jadi kalau misalnya bapaknya Islam, kemudian anaknya tiba-tiba berubah pindah agama, murtad. Kemudian bapaknya meninggal. Apakah si anak yang murtad tadi berhak mendapat warisan? Jawabnya tidak. Anaknya sudah gugur untuk mendapat hak waris daripada bapaknya. Kenapa? Karena berbeda agama. Nah, kemudian ini siapa saja sih ahli waris itu? Jadi ahli waris dari golongan laki-laki itu ada 15. Ahli waris dari golongan laki-laki ada 15. Nah, yang pertama apa? Anak laki-laki, cucu laki-laki, bapak kandung, kakek, saudara kandung laki-laki, saudara laki-laki seayah, saudara laki-laki seibu, anak laki-laki dari saudara kandung laki-laki, anak laki-laki dari saudara laki-laki seibu, paman saudara kandung bapak, paman saudara bapak seayah, anak laki-laki dari paman saudara kandung ayah, anak laki-laki paman seayah, suami laki-laki yang memerdekakan budak. Nah, itulah ada 15 ya. Catatan bagi cucu laki-laki yang disebut sebagai ahli waris di dalamnya tercakup cicit dan seterusnya. Yang penting laki-laki dan dari keturunan anak laki-laki. Begitu pula yang dimaksud dengan kakek dan seterusnya. Nah, sementara ahli waris dari golongan wanita itu ada 10. Anak perempuan, ibu, cucu perempuan dari keturunan laki-laki. Nenek, ibu dari ibu. Nenek, ibu dari bapak. Saudara kandung perempuan. Saudara perempuan seayah. Saudara perempuan seibu. Istri perempuan yang memerdekakan budak. Jadi
Ya ini misalnya ibu ini semua dinisbahkan kepada si yang meninggal. Contoh misalnya ya, anak laki-laki siapa? Anak laki-laki yang meninggal tadi. Cucu laki siapa? Cucu laki-laki dari orang yang meninggal. Bapak kandung yang meninggal, kakek dari yang meninggal, saudara kandung yang meninggal. Jadi semua dinisbahkan kepada orang, dikembalikan kepada orang yang meninggal tadi ya. Kemudian berapakah bagian masing-masing ahli waris? Nah, ini akan kita bahas pada video berikutnya ataupun pada pertemuan kedua. Ada materi ajar program ataupun pada materi ajar hukum waris dalam Islam. Saya rasa itu saja. Mudah-mudahan dengan video ini anak-anak bisa mengulang-ulang, mendengarkan pelan-pelan penjelasan daripada tentang hukum waris dalam Islam ini bagian ke-1. Itu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Sampai ketemu. Saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.